Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Violita Mei Pramaisyela, absen 1, Dini Rosyada Himsatuz Zahwa, absen 5, dan Natasha Rahmania Mu'alib, absen 21. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Lalu bagaimanakah hakikat manusia dalam pandangan Islam? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, maupun haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Yang kedua yaitu manusia sebagai Al-Nas. Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Implementasinya yaitu berinteraksi dengan sesama manusia, berusaha mencari jati diri untuk mengembangkan potensinya, mengikuti beberapa kursus untuk mengasah potensinya. Dan yang ketiga yaitu sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi, artinya manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah ini salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Pembahasan yang keempat yaitu manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara, terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Pembahasan yang kelima yaitu sebagai Al-Insan. Konsep Al-Insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir, tergesa-gesa, bakhil, bodoh, dan berbuat dosa, dan lain-lain. Pembahasan yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis berasal dari nyala api, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menerangkan proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang mulia. Dapat disimpulkan bahwa segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah SWT agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Selanjutnya, potensi manusia dalam Islam. Yang selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan Islam berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifatullah. Nah, apa saja? Yang pertama, memberikan kontribusi antar person dan antar umat untuk hidup saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Kemudian, melatih manusia sebagai manajer dan pemimpin. Selanjutnya, menjadikan alam sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, objek pendidikan, alat pendidikan, serta media pendidikan. Selain itu, juga melatih sikap dan jiwa manusia. Selain itu juga
juga dapat membentuk manusia yang seutuhnya. Yang pertama ada peranan manusia sebagai khalifatullah. Nah, ini manusia sebagai khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi ini memiliki peranan, diantaranya ada manusia di muka bumi ini sebagai wakil Allah dan juga sebagai pewaris-pewaris di muka bumi. Selain itu, manusia adalah pemikul amanah yang semula ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung yang semuanya enggan menerimanya. Selain itu, manusia juga menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Nah, kemudian tugas kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia ini dapat disimpulkan dalam 3 bagian pokok. Ini ditulis oleh Abu Bakar Muhammad. Nah, apa saja? Yang pertama, tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Nah, meliputi apa saja? Mungkin bisa menuntut ilmu yang berguna dan menghiasi diri sendiri dengan akhlak yang mulia. Kemudian tugas yang kedua ada tugas kekhalifahan dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, ini bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan membentuk rumah tangga yang bahagia, menyadari dan melaksanakan tugas dan kewajiban rumah tangga sebagai suami istri dan orang tua, seperti itu. Kemudian yang tugas pokok yang ketiga ada tugas kekhalifahan dalam masyarakat. Nah, ini dapat diwujudkan melalui persatuan dan kesatuan, kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan sosial, bertanggung jawab dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan menyantuni golongan masyarakat yang lemah. Kurang lebih seperti itu. Potensi-potensi dasar manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Untuk dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya, manusia dibekali oleh Tuhan dengan berbagai potensi. Nah, potensi-potensi ini diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk yang lain. Untuk berkenaan dengan potensi atau fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, para ahli filsafat itu memberikan berbagai predikat kepada manusia. Di antaranya, yang pertama ada manusia adalah Homo sapiens, yang artinya makhluk yang mempunyai budi pekerti. Kemudian yang kedua ada manusia adalah animal rational, yang artinya makhluk yang dapat berpikir. Kemudian yang ketiga ada manusia adalah Homo loquens, yang artinya makhluk yang pandai dalam menciptakan bahasa. Kemudian yang keempat ada manusia adalah Homo faber, yang artinya makhluk yang pandai membuat perkakas. Kemudian yang kelima ada manusia adalah zoon politikan, yang artinya makhluk yang pandai bekerja sama. Kemudian yang keenam ada manusia adalah Homo economicus. Homo economicus ya. Ini artinya makhluk yang tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi. Nah, selain itu manusia adalah Homo religius, yang artinya makhluk yang beragama. Kemudian yang selanjutnya ada manusia adalah Homo planet, yang artinya makhluk yang diantaranya terdiri dari unsur ruhaniyah spiritual. Kemudian yang terakhir ada manusia adalah Homo educandum atau educable. Nah, ini artinya makhluk yang dapat menerima pendidikan. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Nas. Bahasa Al-Nas disebut 240 kali dalam 53 surah. Istilah Al-Nas yang ada dalam Al-Quran lebih bersifat universal, menyangkut semua manusia, tidak hanya yang beriman pada Allah, namun juga terhadap yang mengingkarinya, seperti dalam surah Al-Hujarat ayat 13. Kedua, Al-Insan.
Bahasa Al-Insan disebut 73 kali dalam 43 surah. Istilah Al-Insan dalam pandangan Quraisy Shihab merujuk pada totalitas manusia, jiwa dan raga. Jiwa dan raga manusia menentukan derajat manusia. Kemampuan manusia mengelola keduanya itu akan berimplikasi pada kualitas diri, mencakup penampilan fisik, mental, dan kecerdasan, seperti dalam surat At-Tin ayat 4-6. Ketiga, Al-Basar. Bahasa Al-Basar dalam Al-Quran disebut 36 kali dalam 26 surah. Istilah Al-Basar digunakan Al-Quran untuk menjelaskan manusia sebagai makhluk materi yang terdiri dari kulit yang tampak secara nyata dalam tubuh manusia, seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Yang keempat adalah Bani Adam. Bani Adam dalam Al-Quran disebut sebagai 7 kali dalam 3 surah. Istilah Bani Adam dalam Al-Quran digunakan sebagai penunjuk bahwa manusia adalah keturunan Adam. Dalam artian, Bani Adam harus berbudaya sesuai dengan syariat Islam. Bani Adam harus memiliki komitmen yang kuat di jalan Allah. Bani Adam harus memanfaatkan segala yang ada di alam semesta untuk ibadah dan mentauhidkannya, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 35. Fitrah manusia dalam Islam. Pertama adalah fitrah beragama. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan surat Ar-Rum ayat 30, yakni fitrah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk tunduk kepada Allah dengan mengimani, taat melaksanakan perintah Tuhan sebagai pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Kedua adalah fitrah sosial. Terdapat dalam surah Al-Imran ayat 112 dan surah Al-Maidah ayat 2, yakni fitrah yang memberikan dorongan pada diri manusia dalam melakukan hubungan sosial dengan manusia sekitarnya dalam bentuk saling bekerjasama, bergotong royong, dan saling membantu sebagai makhluk yang saling membentukkan. Ketiga, fitrah intelektual. Dalam surah Muhammad ayat 24, yakni fitrah yang dimiliki manusia untuk selalu berpikir sambil mengingat Allah dalam memahami kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian fitrah seksual dalam surah Al-Imran ayat 14 dan surah An-Nisa ayat 3, yakni fitrah yang memberikan dorongan kepada manusia untuk berhubungan dengan lain jenis sesuai dengan syariat Allah. Yang kelima, fitrah ekonomi. Surah Al-Jumu'ah ayat 7 dan surah At-Tur ayat 19, yakni fitrah yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Fitrah seni dalam surah Al-A'raf ayat 31 dan surat An-Nur ayat 31, yakni fitrah manusia dalam mencintai seni dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan kehidupan yang indah dan menyenangkan. Fitrah keadilan, surah Al-Maidah ayat 8 dan surah Al-An'am ayat 152, yakni fitrah yang memberikan dorongan pada diri manusia untuk mencari dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah. Fitrah persamaan dalam surah An-Nisa ayat 1 dan surah Al-Hujurat ayat 13, yakni fitrah berupa potensi manusia untuk mempersamakan hak dan perlakuan serta menentang diskriminasi berdasarkan ras, suku, bangsa, warna kulit, bahkan hingga agama. Fitrah kuasa dalam surah Al-Imran ayat 28 dan surah At-Taubah ayat 71, yakni fitrah yang memberikan dorongan pada diri manusia untuk memiliki dan menyusun kekuasaan guna melindungi kehidupan dan kesejahteraan bersama yang mana harus dimaknai secara positif. Yang terakhir adalah fitrah persatuan dalam surah Al-Baqarah ayat 213 dan surah Al-Imran ayat 103, yakni fitrah manusia yang memiliki kecenderungan untuk meneguhkan semangat persatuan di tengah pluralitas berbagai aspek kehidupan manusia. Kebebasan manusia dan takdir Allah. Takdir bukan ukuran yang sudah pasti dari Tuhan.
melainkan kemungkinan terbuka dalam setiap manusia sesuai dengan daya dan kerja keras yang dikeluarkan oleh manusia sebagai bentuk dari kebebasan dirinya. Sehingga titik akhirnya berlakulah takdir Tuhan. Takdir bukanlah kepastian yang tak bisa diubah, melainkan sesuatu yang dinamis sesuai dengan penggunaan potensi dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Al-insan al-kamil dan martabat kemanusiaan dalam Islam. Al-insan al-kamil adalah manusia independen yang berdiri secara bebas sembari membangun optimisme di dalam dirinya bahwa segenap hal yang dihadirkan oleh Tuhan lewat syariat Islam harus dibaca secara konstruktif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan hidup menjadi al-insan al-kamil. Yang pertama, ketaatan pada hukum Allah. Yang kedua, pengendalian diri dari bentuk keserakahan yang bertahta dalam dirinya. Dan terakhir, menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan atau Khalifatullah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.